Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara dua hal, yaitu antara skalar dengan medan skalar. Skalar dan medan skalar. Karena beberapa masih ada yang belum bisa membedakan antara apa itu skalar dan apa itu medan skalar. Nah, kita akan coba ulas secara sedikit saja, secara ringkas mengenai perbedaan antara kedua hal ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan skalar? Skalar, untuk mudahnya dipahami, skalar itu berupa suatu nilai saja. Jadi skalar itu nilai atau suatu bilangan, suatu nilai atau suatu bilangan real. Contoh skalar itu adalah 5 atau misalkan 2,1 atau 0, ini saya bisa pakai titik koma saja, 0,25 misalkan. Ini kan berupa nilai. Nah, ini yang kita maksud sebagai skalar dalam fisika. Nah, sekarang jadi tidak perlu dipusingkan lagi sekarang apa itu yang dimaksud skalar dalam fisika. Nah, kemudian kita akan melihat kepada definisi dari medan skalar. Nah, untuk membahas mengenai medan skalar, sekarang kita akan tinjau fungsi yang bergantung pada satu peubah dulu. Contoh, saya punya fungsi f x yang definisinya adalah misalkan x kuadrat plus 2. Maka fungsi ini memetakan nilai-nilai x ini ke suatu nilai x kuadrat plus 2 yang berupa bilangan real. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat fungsi lain, misalkan yang memiliki dua argumen. Contoh misalkan seperti ini, katakanlah x kalikan y plus y kuadrat misalkan. Maka fungsi f ini akan memetakan dua bilangan real x dan y ke suatu bilangan real, yaitu x dikalikan y ditambah y kuadrat, sehingga ini hasilnya juga berupa bilangan real. Kemudian kita tinjau fungsi yang contoh fungsi yang memiliki 3 argumen, y dan z, x, y dan z. Misalkan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat misalkan. Maka fungsi ini juga akan memetakan 3 buah bilangan real ke suatu bilangan real, yaitu yang dihitung dengan cara x-nya dikuadratkan ditambah dengan y dikuadratkan ditambah dengan z dikuadratkan. Jadi hasil dari pemetaan fungsi ini juga berupa bilangan real. Nah, maka kita akan sekarang fokus melihat contoh ini saja. Lihat di sini, fungsi f di sini merupakan contoh ya. Misalkan begini. Misalkan saya punya nilai x, y, z-nya misalkan 1,2,3. Maka fungsi f ini akan memetakan titik 1,2,3 ini ke suatu nilai, yaitu berapa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9, berarti 14. Nah, maka fungsi f ini kita katakan menyematkan nilai 14 ini ke titik 1,2,3 ini. Fungsi f menyematkan nilai 14 ini ke titik 1,2,3
3. Jadi kalau kita lihat dalam sistem koordinat, misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z, misalkan ini titik 1, ini titik 2, dan ini titik 3, maka titik 1,2,3 adalah, kita buat dulu ya, sini dia, ini dia titik 1,2,3, titik yang koordinatnya adalah 1,2,3. Maka fungsi f ini menyematkan nilai 14 ini di titik ini dia. Jadi di sini kita sematkan nilai 14. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau titik misalkan 2,1,1. Jadi apa yang dilakukan oleh fungsi f ini, apa yang akan disematkan oleh fungsi f ini ke titik 2,1,1 tadi. Maka berdasarkan definisinya ini kita hitung begini, 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 tambah 1 berarti 6. Maka fungsi f akan menyematkan nilai 6 ke titik 2,1,1. Kita lihat di sini. Kita buat berarti di sekitar sini ya. Sekitar sini. Ya. Ini adalah titik 2,1,1. Di titik ini kita sematkan nilai berapa tadi? Nilai 6. Jadi dari titik 14 ini titik 6. Begitu seterusnya. Jadi fungsi f ini bisa kita pandang sebagai penyematan nilai-nilai bilangan real ke titik-titik di dalam ruang. Fungsi f yang ini. Ya. Maka kita juga bisa katakan berarti fungsi f ini adalah penyematan nilai atau skalar ke titik di dalam ruang. Nah, fungsi yang demikian inilah yang kita sebut sebagai medan skalar. Gitu. Jadi medan skalar bisa kita katakan sekarang dia adalah penyematan bilangan atau skalar ke titik-titik di dalam ruang. Gitu. Jadi jelas ya bedanya antara skalar dengan medan skalar. Nah, contoh apa medan skalar dalam fisika? Banyak sekali ya. Contoh misalkan medan suhu. Kita katakan bisa kita tulis begini, misalkan T, X, Y, Z. Di titik X, Y, Z tertentu nilai suhunya sekian. Di titik yang lain nilai suhunya sekian. Misalkan di pojok sini nilai suhunya sekian, di pojok sini nilai suhu sekian. Sini nilainya beda lagi, di sini beda lagi, misalkan seperti itu. Maka distribusi suhu tadi itu bisa kita ungkapkan dalam suatu medan suhu. Contoh lain yang sering kita pelajari di fisika tanpa kita sadari bahwa itu adalah medan skalar adalah misalkan potensial. Dalam elektrostatika kita kenal ada potensial Coulomb. Ada potensial gravitasi. Biasanya potensial Coulomb ini kita tuliskan dalam V ya. X, Y, Z. Kadang potensial gravitasi ada yang menuliskan simbolnya biasanya, walaupun tidak harus ya, misalkan V, X, Y, Z, dan seterusnya. Kemudian mungkin di dunia fisika medis atau fisika inti biasanya kita mengenal adanya radiasi dari sumber radioaktif. Intensitasnya bagaimana? Nah, distribusi intensitasnya itu bisa kita nyatakan dalam suatu medan skalar. Itu jadi sekarang harapannya sudah jelas apa sih bedanya antara skalar dengan medan skalar. Sekali lagi, skalar adalah suatu nilai saja, sementara kalau medan skalar adalah penyematan nilai-nilai atau skalar-skalar tadi ke titik-titik dalam ruang. Itu definisi formalnya. Atau bisa langsung kita lihat bentuk suatu fungsi yang bergantung pada 3 variabel dan nilai fungsinya adalah berupa bilangan real. Nilainya berupa bilangan real. Baik, itu penjelasan untuk skalar dengan medan skalar. Harapan sekarang sudah jelas. Bila ada
perlu dikonsultasikan, didiskusikan, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.